Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling bergandengan tangan, karena kita percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang, karena orang yang berjalan sendiri tidak akan kuat menghadapi setiap pergumulan. Kita perlu komunitas, kita perlu tuntunan Tuhan, dan kita perlu dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan setiap hari. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita umat Tuhan terus diingatkan, terus dikumandangkan firman Tuhan yang membersihkan hati kita, yang menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita setiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan Yesus jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang tolong kami, bahkan Tuhan yang memberikan kami hikmat dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan masalah kami. Saat yang indah bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-98. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari Mazmur pasal 98, ayat pertama dan ayat yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia, Tuhan, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ayat 2, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini pemazmur mengingatkan kepada setiap kita bahwa keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Amin. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kenapa? Karena dari ataslah yang sanggup turun menjangkau kita yang ada di bawah. Itu sebabnya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ada kasih karunia yang menyelamatkan saudara dan saya, dan itu datangnya dari Allah. Manusia dengan segala perbuatan baiknya, manusia dengan segala amal ibadahnya, manusia dengan segala apapun yang bisa mereka buat, tidak akan pernah bisa mengerjakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah perlu turun tangan, saudaraku. Sama-sama bilang sama saya, Allah yang perlu turun tangan. Amin. Allah perlu turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menggapai Allah dalam kekudusannya. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Allah mengasihi saudara dan saya, itu sebabnya Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dipakai oleh Allah secara langsung untuk menyelamatkan saudara dan saya sebagai Juru Selamat, Anak Tunggal Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Gak ada yang bisa kita banggakan. Oh, karena saya ini berbuat baik. Oh, karena saya ini lakukan ini, lakukan itu. Gak bisa, saudaraku. Kita gak bisa mengambil bagian dalam keselamatan. Karena segala kesalehan kita pun seperti kain kotor di hadapan Allah.
Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, gak ada yang bisa kita sombongkan. Kenapa? Ya kita diselamatkan aja, kita tahu itu karena tangan Allah turun tangan. Bukan karena kita bisa melakukannya, bukan karena kita bisa mengerjakannya, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan kita diselamatkannya. Amin, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo sama-sama kalau kita menyadari bahwa ketika kita masih berdosa Tuhan mau selamatkan kita, apalagi sekarang ketika kita sudah diangkatnya menjadi anaknya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka kita dapat pastikan Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Karena sorga akan selalu turun tangan dalam kehidupan setiap umat manusia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita menyadari, kita mengerti, kita adalah umatnya, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah dibenarkan, yang sudah dilayakkan. Itu sebabnya ke hari-hari ke depan ketika kita sudah diselamatkan, kita harus sadar bahwa Yesus bukan cuma Allah yang menyelamatkan, dia juga Allah yang menyertai. Setelah kita diselamatkan, dia tuntun kita, dia pimpin kita, dia arahkan hidup kita masuk dalam seluruh jalan-jalannya yang sempurna. Sama seperti gambarannya, seperti bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Apakah ditinggalkan oleh Tuhan setelah dikeluarkan dari tanah Mesir, dilepaskan dari tangan Firaun? No. Dipimpinnya bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk menggenapi janji Tuhan. Sama kehidupan kita pun ketika kita sudah diselamatkan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita masih berdosa aja Tuhan turun tangan menyelamatkan kita, apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi umat pilihannya. Oh, Tuhan pasti bela perkara kita, Tuhan pasti sertai langkah hidup kita, Tuhan pasti bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadari hal ini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan posisi kita pada saat itu masih berdosa. Gak bisa kita sebagai umat manusia yang berdosa, yang sudah tenggelam dalam dosa, menghampiri tahta kekudusan Allah. Gak bisa. Allah lah yang harus menghapuskan setiap dosa-dosa umat manusia, melayakkan setiap kita, membenarkan setiap kita, dan pada akhirnya memimpin kita masuk dalam seluruh jalan-jalannya Tuhan. Semua karena sorga turun tangan, Allah campur tangan dalam hidup kita. Pastikan setiap kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup kita. Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu turun tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Cari Tuhan, hiduplah berkenan kepada Tuhan, maka engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat akan Allah nyatakan dalam kehidupanmu. Sebab Allah sendiri yang akan turun tangan dalam kehidupan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia, buat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tahu sebagai manusia berdosa, kami perlu diselamatkan. Dan Engkau sendiri dengan tangan-Mu, dengan lengan-Mu, Engkau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, menyelamatkan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami menyadari, kami hidup karena kemurahan Tuhan, kami hidup karena kasih setia Tuhan, dan kami percaya bagaimana firman-Mu mengajarkan kami kepada hari ini kepada kami bahwa Engkau Allah turun tangan, Engkau Allah campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ketika kami masih jauh dari Tuhan, Engkau menjamah memulihkan kami. Dan ketika kami hidup dibenarkan, kami hidup dilayakkan Tuhan, maka Tuhan memimpin kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Ini kami ya Tuhan, umat-Mu, pimpin kami, tuntun kami masuk dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menyadari bahwa keselamatan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kami itu sungguh perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Biarlah Tuhan terus memateraikan hidup kami dalam kasih dan anugerah Tuhan.
Hamba berdoa juga ya Bapa buat mereka yang sakit. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan, selamatkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka mengalami kuasa kesembuhan dan mujizat terjadi, sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati juga mereka yang hari-hari sedang mengalami kesusahan, mereka mengalami pergumulan. Berkat anugerah Tuhan ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.